Pendengar, saat ini tim El Sinta Peduli berada di Yayasan Al-Kahfi yang berada di Jalan STM, Gang Arifin, nomor 72, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, untuk menyerahkan bantuan dari pendengar radio El Sinta. Yayasan Al-Kahfi ini merupakan tempat pembinaan moral remaja Islam, panti asuhan, tempat baca tulis Al-Quran bagi anak sekitar lingkungan, dan juga merupakan lokasi pendidikan anak yatim piatu dan duafa, serta pemberian pendidikan seni Islam. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama Bapak Ardian Fahrudin selaku Ketua Yayasan Al-Kahfi Medan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, bisa diceritakan secara singkat berdirinya Yayasan Al-Kahfi ini? Jadi Yayasan Al-Kahfi ini berdiri pada tahun 2008. Pada saat itu kita melihat fenomena tentang anak-anak begitu kan yang kesulitan untuk melanjutkan sekolah dikarenakan kesulitan ekonomi. Kita memandang bahwa ketika mereka itu tidak bisa melanjutkan sekolah dengan baik, tentu mereka akan sulit untuk keluar dari jurang kemiskinan. Sedangkan pemerintah mungkin terbatas dalam menanggulangi kemiskinan tersebut. Karena atas kepedulian itulah kita mencoba untuk menggalang orang-orang yang peduli terhadap masyarakat, terutama di lingkungan STM ini, gitu kan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kepedulian itu bisa terkumpul sehingga mampu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dan alhamdulillah juga cukup banyak anak-anak yang sudah berhasil kami sekolahkan sampai lulus SMA. Dari situ akhirnya kita ya pelan-pelan untuk melanjutkan perjuangan ini. Ada berapa anak yatim piatu atau anak asuh yang berada di yayasan ini? Total yang kita asuh mulai dari anak yatim, yatim piatu dan duafa itu 172 orang. Yang tinggal di sini? Yang tinggal di sini saat ini itu karena kan sekarang proses pandemi sehingga dibatasi oleh kelurahan, kecamatan, juga ada yang bagian pandemi Covid, sehingga saat ini 15 orang yang tinggal di yayasan. Anak-anak di sini apakah hanya dari lingkungan sekitar atau ada yang dari luar? Sebagian ada juga yang di luar area STM ini. Biasanya sih ada yang datang untuk mendaftarkan, baru setelah itu kita survei gitu. Kita prioritaskan pada anak yang yatim. Kalau misalkan memang itu duafa, ya nggak ada masalah juga. Cuman yang pasti mereka harus mendaftar. Setelah itu kita survei kelayakannya, mulai dari orang tuanya. Kalau misalkan yatim ya nanti orang tuanya, terus orang yang bertanggung jawab pada dia bagaimana rumahnya dan realitas kondisi ekonominya. Jikalau memenuhi syarat ya memang tidak mampu, maka ya kita bantu. Soalnya kan kita bertanggung jawab sama para dermawan gitu kan, mengamanahkan sebagian rezekinya untuk kepedulian terhadap orang-orang yang fakir miskin. Usia berapa saja saat ini anak yatim piatu atau anak asuh yang ada di sini, Pak? Kita sekarang mulai dari TK sampai SMA. Jadi sekitar usia TK itu sekitar 6 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, sampai SMA usia 18 tahun. Bahkan sebagian ada juga sih yang kuliah, cuman itu situasi khusus di mana anaknya itu punya kemampuan dan ada beberapa donatur yang mau untuk mensekolahkan lebih lanjut gitu. Apa saja kegiatan anak-anak yang ada di sini sebelum atau selama Ramadan, terutama di masa pandemi ini? Banyak kegiatannya, mulai dari sholat berjamaah, terus belajar mengaji gitu kan, terus juga ada pendidikan non akademis, misalkan menjahit gitu kan, terus seni Islam, terus bahasa dan lain sebagainya, banyak sekali, dan itu setiap hari kita selalu ada kegiatan. Untuk biaya sehari-hari bagaimana? Dari mulai makan, tidur, dan pendidikannya, dan bagaimana pemenuhan kebutuhan anak-anak? Apakah donatur di masa pandemi ini berdampak atau seperti apa?
Nah, itulah yang jadi masalah mungkin pada saat ini. Mungkin dirasakan juga sama semuanya bahwa pandemi ini cukup memukul ekonomi, begitu kan? Sehingga pastinya akan ada penurunan. Tapi alhamdulillah mungkin Allah memberikan kami rezeki. Jadi walaupun ada penurunan, ya kita cukup-cukupkan gitu. Terutama untuk sekolah kita harus utamakan, sedangkan untuk konsumsi ya kita sesuaikan. Yang pasti kita jaga standarnya agar tetap makanannya tetap sehat dan bergizi. Nah, jika ada pendengar yang ingin memberikan bantuan, itu kemana bisa disalurkan? Alhamdulillah kalau misalkan ada yang mau membantu, datang aja kemari atau bisa datang langsung ke tempat kami di Jalan STM ini, atau di rekening Mandiri ini ada 106 00 12123611, atau di rekening Bank Syariah Indonesia 7700088116. Ada harapan yang ingin disampaikan, Pak? Eh, Kami berharap gitu kan, dalam situasi yang seperti ini tentu ketika kita melihat anak-anak didik kami, banyak sekali orang tua mereka yang terkena PHK, sehingga yang dulunya sulit sekarang semakin sulit, sehingga kasihan sebenarnya anak-anak yang kita bina itu untuk bukan hanya masalah sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari cukup sulit. Oleh karena itu kita mengharap bantuan dari masyarakat untuk bisa berkontribusi bersama-sama membangun masyarakat melalui generasi muda ini dengan cara bersama-sama untuk menggalang dana untuk Yayasan Al-Kahfi. Nah, ini ada bantuan dari pendengar Radio El Sinta. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya ucapkan terima kasih atas pendengar Radio El Sinta yang telah menyisihkan sebagian rezeki atas bantuan yang diberikan. Luar biasa, kami sangat terbantu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan kepada seluruh pendengar Radio El Sinta di seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah selama Ramadan ini. Demikian tadi pendengar Bapak Ardi Anfarudin selaku Ketua Yayasan Al-Kahfi Medan. Dan saat ini di sebelah saya juga sudah ada salah satu anak asuh di Yayasan Al-Kahfi ini yang bernama Latif. Assalamualaikum Latif. Waalaikumsalam. Apa kabar Latif? Baik. Sekolah sudah kelas berapa Latif? 5. Gimana puasanya? Udah ada batal belum? Ada. Belum ada ya. Nah, kegiatan sehari-hari di sini apa saja Latif? Baca Quran, sholat, piket, mandi. Enak nggak tinggal di sini? Enak. Nah, ini Latif ada bantuan dari pendengar Radio El Sinta. Ada yang ingin disampaikan? Pada pendengar Radio El Sinta, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kami sangat senang menerima dan semoga pendengar Radio El Sinta selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Amin. Nah, demikian pendengar tadi salah satu anak asuh dari Yayasan Al-Kahfi yang sudah menerima bantuan dari pendengar Radio El Sinta. Dan pendengar ada pun bantuan yang diberikan yaitu antara lain 100 kg beras, 10 dus mie instan, 10 papan telur ayam, 10 kg minyak goreng, 10 pack kecap isi 600 ml, 10 pack teh celup isi 50, 10 kg gula putih, 20 kg ikan kaleng besar, 10 kaleng susu kental manis, 5 kg kacang hijau, 10 kg gula merah, 10 kg kurma, 2 lusin sirup, dan 3 kotak vitamin C. Dengan nilai total bantuan sebesar Rp4.815.935. Pendengar, kami tim El Sinta Peduli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang Anda berikan melalui rekening BCA di nomor rekening 19830044494 dan di rekening BNI Syariah nomor rekening
8282890003. Berapapun besar bantuan yang Anda berikan, semoga dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan semoga bantuan yang Anda berikan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Dari Yayasan Al-Kahfi yang berada di Jalan STM Gang Arifin nomor 72, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara, tim El Sinta Peduli, Miss Riyadi, Mariadi, Agus Salim Lubis melaporkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar Radio El Sinta atas bantuan yang telah diberikan. Kami sangat senang menerima semoga pendengar Radio El Sinta selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.